Minggu lalu, musim WEC 2025 telah selesai dengan puncaknya adalah 8 Hours of Bahrain. Oleh karena itu, gue akan langsung mengulas berbagai momen seru pada balapan penutup ini. Gue akan mulai dari free practice dan qualifying dulu. Pada sesi FP1, kelas hypercar kembali digempur oleh kemampuannya King Aston Martin dengan mobil nomor 9 dan nomor 7 mengisi posisi 1 dan 3. Sedangkan posisi 2 diisi oleh Ferrari nomor 83. Nggak salah kan waktu gue bilang harus waspada akan kebangkitan Aston Martin. Lalu, kalau kita beralih ke kelas LMGT3, Ford nomor 77 berhasil mengambil waktu tercepat yang diikuti oleh Lexus nomor 87 dan 78 di posisi 2 dan 3. Lanjut ke FP2, waktu tercepat di kelas hypercar direbut oleh BMW nomor 20. Diikuti oleh Aston Martin nomor 9 dan tim dukungan gua King Peugeot nomor 93 tepat di belakangnya. Beralih ke LMGT3, Lexus kembali menunjukkan bahwa sirkuit Bahrain sangat cocok bagi mereka dengan mobil nomor 78 yang mengambil posisi 1. Tepat di belakang mereka ada Porsche nomor 85 dan Corvette nomor 33. Kemudian pada FP3, susunan kelas hypercar kembali digoyahkan dengan Ferrari nomor 50 mengambil waktu tercepat dan Ferrari nomor 83 di posisi 3. Tetapi yang bikin gue kaget adalah mobil hitam sangar dari Toyota yang tiba-tiba muncul di posisi 2. We are so back! Akhirnya Toyota bisa kembali bersaing di depan. Tapi kejutannya bukan hanya di kelas hypercar, tetapi juga di LMGT3. Karena yang mengambil posisi 1 adalah Mercedes nomor 61. Walaupun ini cuma free practice, waktu yang mereka cetak merupakan hasil terbaik bagi Mercedes dan tim Iron Lynx selama satu musim. Kemudian di posisi 2 dan 3 diisi oleh duo Lexus yang juga kencang. Tetapi semua itu hanya free practice. Keseruannya baru datang pas qualifying. Gue mulai dari LMGT3 dulu, baru hypercar. Untuk kelas ini, Lexus kembali menunjukkan bahwa ini adalah daerah jajahannya. Lexus nomor 78 berhasil meraih posisi 1. Tapi yang hebat bukan hanya mereka, tetapi juga duo Mercedes yang berhasil mengisi posisi 2 dan 3. Comebacknya agak telat ya. Kan lebih bagus kalau kebangkitan Mercedes terjadi di pertengahan dibanding akhir tahun. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini pertanda kalau 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk Iron Lynx. Lalu, bagaimana dengan kelas hypercar? Nah, ini nih titik kumpul keseruannya. Selama kualifikasi, kecepatan dari Toyota Gosong Racing bener-bener di luar nalar. Kedua mobilnya berhasil mengambil posisi 1 dan 2. Tapi bukan hanya mereka yang kenceng, karena duo King Peugeot berhasil mengisi posisi 3 dan 4. Ketika gue melihat hasil itu, gue langsung berpikir, today is a good day. Pertanyaan besar dari balapan ini adalah, apakah Ferrari akan menjadi juara dunia? Itu pertanyaan yang valid loh. Walaupun Ferrari sangat dominan, sejak pertengahan musim, Porsche dan Cadillac mulai konsisten mendapatkan hasil yang bagus. Makanya pas kita sampai di Bahrain, Ferrari hanya 39 poin di depan Porsche dan 61 poin di depan Cadillac. Masih ada kemungkinan untuk Ferrari disalip oleh kedua musuhnya. Akhirnya kita sampai pada hari balapan. Semua mobil sudah pada posisinya masing-masing. Safety car masuk ke pit stop dan 8 Hours of Bahrain dimulai. Melewati tikungan pertama, kedua Toyota berhasil mempertahankan posisi. Tetapi Peugeot nomor 93 berhasil disalip oleh Cadillac nomor 12. Kemudian di kelas LMGT3, Mercedes nomor 61 hampir menabrak Lexus nomor 78 karena telat ngerem. Balik lagi ke hypercar, terjadi pertarungan antara Ferrari nomor 50 dengan BMW nomor 15 menuju jalur start. Pertarungan berubah menjadi drag race menuju tikungan pertama. Keduanya berusaha untuk ngerem setelat mungkin. Setelah tikungan pertama, BMW nomor 15 berhasil menyalip Ferrari nomor 50. Ferrari ini masih belum aman, karena tepat di belakangnya ada Aston Martin nomor 7 yang melihat celah dan langsung menyalipnya. Walaupun begitu, hal ini nggak bertahan lama, karena setelah beberapa tikungan, Ferrari nomor 50 berhasil menyalip kembali Aston Martin nomor 7, dan pada jalur start, ia juga mengambil kembali posisinya yang dicolong oleh BMW nomor 15. Saat tersisa 6 jam dan 56 menit, posisi 3 yang dipegang oleh Peugeot nomor 94 berhasil disalip oleh Ferrari nomor 51. Tentu sebagai fans Peugeot, gue agak kecewa, tapi nggak apa-apa lah. Balapannya masih lama. Beberapa menit kemudian, terjadi drag race antara Aston Martin nomor 7 dengan Porsche nomor 5 menuju tikungan 1. Bannya Porsche sempat ngunci dan Aston Martin berhasil merebut posisi 10.
Nah, jujur, mungkin kelihatannya terjadi banyak action pada 2 jam pertama. Tapi waktu gue nonton, dan gue nonton dari awal, nggak terlalu banyak salip-menyalipnya. Tapi itu semua berubah ketika waktu yang tersisa menyentuh 4 jam dan 43 menit. Sebelum ini, para komentator bilang kalau balapan ini relatif bersih, nggak ada kecelakaan, sehingga otomatis nggak ada VSC atau safety car. Tapi menurut gue, nggak ada namanya balapan ketahanan yang bersih. Tentu, dalam 1-2 jam pertama, kemungkinan VSC atau safety car cukup kecil, karena semua orang masih fokus. Tapi, setelah lewat 3 atau 4 jam, pasti para pembalapnya akan mulai lelah dan kehilangan fokus. Otomatis, resiko terjadinya tabrakan atau insiden semakin meningkat, sampai akhirnya terjadi kecelakaan yang menimpa Ferrari nomor 54 di kelas LMGT3. Ketika ia lagi jalan seperti biasa, terdapat pertarungan antara hypercar BMW nomor 20 dan Cadillac nomor 38. Mereka ini berdempetan sampai akhirnya bertemu dengan Ferrari yang tadi. Si BMW mengambil jalur dalam, sedangkan si Cadillac mengambil jalur luar. Terus secara nggak sengaja, Cadillac nomor 38 nyenggol Ferrari nomor 54 dan ia langsung kehilangan kendali dan menabrak tembok. Sebelum gue lanjut, gue pengen menjelaskan dulu biar nggak ada kesalahpahaman bahwa gue nggak akan mendoakan atau berharap supaya ada pembalap yang nabrak atau bahkan mengalami kecelakaan. Karena di balik mobil tersebut terdapat manusia yang sama seperti lu atau gua. Mobil yang rusak bisa diganti dan diperbaiki, tapi nyawa nggak bisa. Tentu, gua nggak pengen terjadi tabrakan, tapi harus kita akui bahwa hal seperti itu rawan terjadi dalam balapan ketahanan. Untungnya, pengemudi dari Ferrari nomor 54, yaitu Thomas Floor, berhasil keluar dari mobilnya dengan aman. Dengan kecelakaan tersebut, akhirnya dikeluarkan VSC dulu, baru safety car. Ketika balapan dilanjutkan, kedua Toyota yang berada di depan berhasil meluncur dengan bagus, langsung menjauh dari Ferrari nomor 51. Tapi Ferrari nggak sendirian, karena ada Aston Martin nomor 9 yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Setelah beberapa tikungan, mobil nomor 9 berhasil menyalip mobil nomor 51. Sekarang misinya adalah untuk mengejar Toyota nomor 8. Ketika tinggal 4 jam dan 14 menit lagi, Aston Martin nomor 9 berada tepat di belakang Toyota nomor 8 dan ia berhasil menyalip dari dalam dan mengambil posisi 2. Nggak lama setelah itu, Aston Martin yang tadi langsung ngejar dan berhasil nyusul Toyota nomor 7 loh. Terbuktikan bahwa Aston Martin lagi bangkit. Dari tadi kita di hypercar mulu. Gimana kalau kita melihat ke kelas LMGT3? Ketika tinggal 3 jam dan 54 menit lagi, Ferrari nomor 21 telat ngerem dan menabrak Corvette nomor 33 pada tikungan pertama. Untungnya, mereka bisa lanjut balapan lagi tanpa masalah. Dengan sisa 3 jam dan 37 menit, BMW nomor 46 mengejar Ford nomor 77 menuju tikungan pertama. Kelihatannya si BMW yang ngerem terlalu awal, ternyata itu sebuah strategi. Gara-gara telat ngerem, si Ford masuk ke tikungannya terlalu dalam, otomatis membuka celah bagi si BMW untuk menyalip dan merebut posisi 8. Masih di LMGT3, Lexus nomor 87 adu mekanik dengan Mercedes nomor 61. Ketika masuk tikungan 10, si Lexus mengambil garis luar dan berhasil menyalip si Mercedes melalui bagian dalam apex untuk mendapatkan posisi 1. Tapi momen LMGT3 yang menjadi favorit gue dan banyak orang adalah ketika terjadi pertarungan antara Corvette nomor 33 dan BMW nomor 31 untuk posisi 5. Ketika tinggal 1 jam dan 5 menit lagi, Corvette ini melakukan dive bomb di tikungan 11 dan menyalip si BMW. Tapi manuver ini membuat dirinya rentan untuk disusul balik. BMW berhasil mengambil garis dalam dan pengemudi Corvette yang pada saat itu adalah Daniel Juncadella menggunakan jurus IMSA dengan mengeluarkan jari tengahnya. Buat yang nonton balapan IMSA di Daytona, kalian pasti kaget pas ngeliat sejarah terulang kembali. Ketika tinggal 52 menit dan 23 detik, ban belakang kanan dari hypercar BMW nomor 15 kempes dan membuatnya nggak bisa lanjut. Tetapi semua aksi tersebut tidak akan mencegah Toyota untuk meraih juara 1 dan 2 di Bahrain. Ini merupakan kemenangan Toyota yang ke-11 secara berturut-turut di Bahrain. Kemudian untuk Ferrari, dengan mendapatkan juara 3 dan 4, mereka berhasil mendapatkan gelar kejuaraan tim. Ini bukan hanya momen yang spesial bagi penonton dan WEC, tapi juga untuk Ferrari. Terakhir kali mereka meraih gelar kejuaraan dunia dalam balapan ketahanan adalah di tahun 1972. Udah lama banget. Selain itu, Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi,
dan James Calado berhasil meraih gelar kejuaraan pengemudi sebagai driver Ferrari nomor 51. Ini juga momen yang historis loh, karena Pier Guidi dan Giovinazzi menjadi orang Italia pertama yang berhasil menjadi juara dunia pada ajang balapan ketahanan. Bagaimana dengan King Peugeot? Sayangnya mereka hanya finish di posisi 9 dan 10. Sakit hati aku, Wak. Kemudian di LMGT3, Lexus nomor 87 berhasil membawa pulang piala juara 1 setelah menunjukkan seberapa kompetitif pengemudi, tim, dan mobilnya dari FP1 sampai balapan. Tetapi gelar kejuaraan bagi tim LMGT3 diraih oleh pemenang tahun lalu, yaitu Mansai First Form. Ini merupakan balapan penutup dari musim yang sangat historis. Tetapi selain momen perayaan yang penuh kebahagiaan, terdapat sedikit rasa sedih bagi banyak orang. Ini merupakan musim terakhir dari Porsche di kelas hypercar. Kalau pengen tahu penyebabnya, lu bisa pencet video gue yang ada di pojok kanan atas. Selain itu, ini merupakan balapan terakhirnya Jenson Button. Bukan hanya sebagai driver Cadillac, tapi sebagai pembalap profesional secara menyeluruh. Jadi sebelum sampai ke bagian penutup, gua mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Porsche yang telah memberikan berbagai balapan yang seru, dan terima kasih kepada Jenson Button atas karir panjangnya dalam dunia motorsport. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang 8 Hours of Bahrain? Apakah lu nonton dari awal sampai selesai? Apakah ini balapan favorit lu? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys.